Kalau saudara masih ingat, minggu lalu kita belajar mengenai kehidupan Abraham. Abraham diuji imannya, Abraham bertumbuh di dalam iman. Nah, Ishak ini adalah anaknya Abraham. Abraham mengalami ujian iman dan Ishak juga mengalami ujian iman. Kalau minggu lalu kita lebih banyak melihat kepada kehidupan Abraham, hari ini kita akan belajar dari kehidupannya Ishak. Kejadian 26 ayat 1 sampai 6 dan kemudian dilanjutkan ayat 12 sampai 14. Saya bacakan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi di zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin cemburu kepadanya. Ini latar belakangnya ya. Ishak di tanah itu kan karena Abraham yang membawa. Dan Abraham ada di tanah itu karena Tuhan yang memanggil. Jadi bukan mau-maunya mereka ada di situ. Kalau kita bercermin dari apa yang Pastor Roni bagikan, Ishak dan Abraham sebetulnya berada tepat di tanah perjanjian. Ishak sedang berada dalam kehendak Tuhan. Tapi kenapa kelaparan terjadi? Dari peristiwa ini, kita melihat bahwa sekalipun ada dalam rencana Tuhan, kita rajin pemuritan, kita sudah memimpin net group, kita mau diwan-tuan, hidup benar. Sekalipun kita ada dalam rencana Tuhan, masalah akan tetap ada. Yang kedua, yang kita juga belajar adalah hidup itu rapuh. Life is fragile. Ada tulisannya kadang-kadang di dus-dus ya. Hati-hati, rapuh. Be careful, fragile. Satu bab sebelumnya, minggu kemarin, kita belajar dari khotbah Pastor Roni, hidup Ishak dan Abraham itu baru saja penuh dengan kemenangan. Tiba-tiba, kelaparan terjadi. Jadi hidup ini memang rapuh. Tidak peduli seberapa kuat kita berusaha membangun fondasi hidup kita, kita harus sediakan ruang bahwa apa saja, mungkin bisa katakan bersama saya, apa saja. Ya, boleh, ayo ulang, apa saja bisa terjadi dalam hidup kita. Jangan sombong. Fondasi sekuat apapun menurut kita bisa amblas dalam hitungan detik. Nah, mari kita belajar dari Ishak bagaimana menghadapi hidup yang rapuh ini. Yang pertama, poin yang kita belajar. Kejadian 26 ayat 1 sampai 6, tapi saya hanya bacakan 2 ayat saja ya. Maka timbullah kelaparan di negeri itu bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Yang pertama kita belajar Ishak taat. Yaitu yang pertama, Ishak memilih untuk mendengarkan Tuhan. Poin pertama, pilihlah untuk mendengarkan Tuhan. Ayat 1 dikatakan timbul kelaparan di negeri. Kata kelaparan ini mungkin sulit ya kita mengerti karena kita kan belum pernah mengalami. Lagi pula kita tidak tinggal di Timur Tengah. Ya, kita nggak pernah, gimana sih kelaparan di Timur Tengah?
Kenyataannya kelaparan di Timur Tengah itu sangat mengerikan Bapak Ibu Saudara. Karena kan orang pekerjaannya hanya bertani. Dulu belum ada YouTuber, fotografer, tiket, jual tiket ya belum ada ya, semua bertani. Jadi kalau pertaniannya tidak ada hasilnya, ya nggak ada yang dimakan. Jadi menurut catatan sejarah, suku-suku di Timur Tengah mempraktekkan kanibalisme. Saudara tahu kanibalisme? Saling makan manusia saat kelaparan. Kalau sudah tidak ada yang dimakan, ya apa? Boleh buat pilihan terakhir, ketemu orang, bunuh, makan. Di Alkitab ada kok dikatakan, ibu makan anak bayinya, masak anak bayinya sendiri saat kelaparan terjadi. Ya, begitulah kondisi kelaparan di Timur Tengah. Jadi bisa dibayangkan ya betapa kepepetnya Ishak pada saat itu. Betapa mengerikan kelaparan yang sedang dia alami. Dalam kondisi kepepet, dan kalau saudara lihat kejadian 25, Ishak sebelumnya ya, Ishak itu baru punya anak lagi. Anak kembar lagi. Jadi Yakub dan Esau, dia anak kembar, laki-laki. Yang sudah ditunggu selama 20 tahun. Ya, bayangkan baru punya anaknya nunggunya lama, sekarang kelaparan. Bisa dibayangkan nggak itu bagaimana ketakutannya Ishak? Dalam hati pasti kabur, cepat kabur. Dak-dik-duk, lihat masih ada nggak anak saya? Jangan-jangan sudah dimakan tetangga. Ya, dalam pikirannya kabur begitu. Ya, itulah reaksi wajar orang kepepet. Pikiran Ishak demikian juga, tanpa pikir panjang langsung kabur ke Mesir. Coba saya carikan foto Mesir seperti apa ya. Ada di Mas Andre mungkin bisa buka ya. Mesir itu seperti ini, bagus, subur. Kenapa? Karena di tengah-tengah Mesir ada sungai Nil yang mengalir. Betapa menjanjikannya daerah ini ya. Bayangkan seluruh Timur Tengah kelaparan, tapi sungai Nil dan Mesir penuh kehidupan. Ishak sudah planningnya sudah matang. Dan dalam perjalanan ke Mesir, dia sampai di Gerar. Gerar itu artinya tempat persinggahan. Di Gerar, Tuhan mencegat Ishak. Dan Tuhan berbicara, jangan ke Mesir, tinggal di sini. Coba saudara bayangkan jadi Ishak. Strategi sudah disusun, barang sudah di-packing, tujuan sudah jelas. Ibarat kita mau pergi, tiket sudah beli, tinggal tunggu kapalnya datang. Tapi kita belajar di titik ini, Ishak memutuskan untuk mendengarkan suara Tuhan. Ternyata di mata Tuhan, pergi ke Mesir bukan God's idea. Saya ulang ya. Mungkin itu good idea, tetapi bukan God's idea. Ide yang baik belum tentu idenya Tuhan. Saudara, kalau kita memikirkan solusi suatu persoalan, nggak apa-apa, itu bagus. Itulah gunanya manusia punya akal budi. Kita harus berpikir, apa ya jalan keluarnya? Pertanyaannya, kalau kita sudah memikirkan strategi, sudah mempertimbangkan solusi, masih adakah ruang dalam hati kita mengizinkan Tuhan berbicara? Dan apakah kita mau mendengar Tuhan berbicara? Mau. Nah, menyediakan ruang untuk Tuhan berbicara. Ada amin? Coba katakan sebelah kanan kirimu. Ishak menyediakan ruang untuk Tuhan berbicara. Pertanyaannya, bagaimana dengan Anda? Saat ada masalah, jangan buru-buru. Jangan modenya kepepet. Jangan gelap mata. Beri ruang. Tanya Tuhan. Tuhan, saya sudah planning, tapi bagaimana ini? Saudara tahu nggak? Beberapa tahun sebelum Ishak, Abraham itu juga mengalami kelaparan yang sama. Dan Abraham tanpa pikir panjang, langsung Mesir. Saya pergi ke Mesir. Tidak diceritakan Abraham mendengar suara Tuhan. Nggak ada di Alkitab ya. Saya kurang tahu juga bagaimana keadaannya. Nah, tapi saya yakin itu keputusan yang terburu-buru dan sembrono. Kenapa? Karena ada akibatnya. Kejadian 22 ayat 12 mencatat akibat keputusan kepepet yang buru-buru yang Abraham lakukan. Dia pulang dari Mesir membawa selingkuhan. Namanya Hagar.
Dikatakan demikian, Ismail, anak Abraham, telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir itu. Ya, secara fisik Abraham selamat. Dia tidak meninggal karena kelaparan, tapi akibat keputusan yang terburu-buru, sembrono, kondisi mepet, timbullah masalah baru. Dari rahim Hagar lahirlah saudara sepupu kita yang sampai hari ini masih jadi masalah, termasuk di Afghanistan. Selalu beri ruang untuk Tuhan berbicara dalam kehidupan saudara. Sekalipun planning saudara terlihat sudah good idea. Pilihlah selalu God's idea, bukan sekedar good idea. Jangan datang pada Tuhan dengan keputusan. Tuhan, keputusanku A, tolong berkati. Bukan. Datanglah dalam kerendahan hati seperti Yesus berkata, kalau bisa cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu, ya Bapa. Yang kedua, pilihlah janji Tuhan. Pada ayat 3 Tuhan berkata, dan semuanya ini berupa janji. Tinggallah di negeri, maka aku, ini janji ya, menyertai engkau. Saya putus-putus ya, memberkati engkau, memberikan negeri ini, membuat keturunanmu banyak seperti bintang di langit. Demikian kira-kira bunyi ayat 3 dan ayat 4. Bapak, Ibu, Saudara, situasi jadi semakin rumit buat Ishak. Kenapa? Karena yang Tuhan beri kepada Ishak bukan uang cash, bukan langsung makanan. Dia memberi janji. Ya. Yang Tuhan beri ini belum terjadi, baru akan terjadi. Bisa nggak dibayangkan ya? Ishak kelaparan, persediaan makanannya mungkin sudah menipis. Dia sedang dalam perjalanan. Dia mungkin capek, pasti capek menurut saya. Anaknya bisa jadi rewel, kembar lagi. Yang punya anak kembar, angkat tangan. Pasti repot, pikirannya ruwet. Tapi yang diterima Ishak bukan barang, bukan solusi, tapi berupa janji. Bapak, Ibu, Saudara, kita sungguh bersyukur Alkitab yang kita terima sekarang ini sudah jadi. Kita tahu bahwa ternyata akhirnya janji Tuhan sudah digenapi. Terbukti Tuhan menyertai Ishak, Tuhan memberkati Ishak, Tuhan memberikan tanah jadi miliknya Ishak, dan Tuhan membuat keturunan Ishak itu banyak, termasuk kita yang ada di Zoom ini, semua keturunannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Tapi saat itu bagi Ishak, waktu itu janjinya belum terbukti. Kalau saudara jadi Ishak, kira-kira pilih mana? Susah ya. Tapi mari kita belajar dari Ishak. Janji memang belum terbukti, masih akan datang. Tetapi Alkitab berkata, sekalipun tampaknya berlambat, nantikanlah itu. Ia pasti datang. Solusi yang ditawarkan dunia ini bisa begitu banyak hal dan cepat. Banyak sekarang ya, solusi instan. Langsung, kasat mata, cash. Langsung, jodoh di depan mata. Ganteng, uangnya banyak, langsung. Tapi saat dihadapkan pada pilihan solusi, janji apa yang Bapak, Ibu, Saudara pegang? Kesaksian kecil ya, pernah satu kali kami kehabisan uang. Nah, saya cerita begini, saudara jangan langsung melo ya, melankolis, biasa aja, biasa aja. Ada momen-momen dalam hidup, yaitu membuat hidup kita berwarna ya. Ya, kadang dalam usaha kan demikian, tagihan kita sama orang belum keluar, tabungannya sudah habis. Nah, ini masalahnya hari Sabtu, internetnya belum dibayar. Kalau belum dibayar, besok diputus. Padahal besoknya Pastor Roni khotbah dari rumah online. Waduh, mulai kita berputar otak. Apa solusinya ya? Apa pinjol, pinjaman online, atau gadai barang, pinjam teman, atau telepon mama saya, atau gimana ya? Enggak besar kok, gampang, berapa ratus ribu aja, kan cuma internet aja ya. Nah, tapi di tengah-tengah situasi tersebut, tiba-tiba muncul janji Tuhan. Tiba-tiba Tuhan ingatkan demikian, kamu kan sudah persepuluhan. Tuhan bilang begitu, ujilah aku, Tuhan berkata. Saya cukup kaget diingatkan ayat itu. Apa maksudnya Tuhan? Ya betul, memang saya sudah memberikan persepuluhan saya. Dan lagi Tuhan bilang lagi, ujilah aku. Baik, saya respon, saya bilang, oke Tuhan, saya tidak akan melakukan apapun, saya mau menguji Engkau.
Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu ya bagaimana orang lain punya iman dalam menabur. Tapi bagi saya pribadi, ayat Maliaki 3 ayat 10 itu begitu kuat di dalam hati saya. Kenapa? Karena ada kata ujilah Tuhan, ujilah aku. Seperti Tuhan menantang, bagian kamu persepuluhan, sisanya saya akan lakukan. Saya melakukan persepuluhan sejak umur 23 tahun. Dan sekarang usia saya bisa tebak 45 tahun. Berarti sudah 22 tahun ayat ini tidak pernah gagal dalam hidup saya. Kalau itu terjadi dalam hidup saya, pasti bisa terjadi dalam hidup saudara. Tiba-tiba, ya kembali ke cerita tadi, saya ingat sekali, tiba-tiba itu hari Sabtu, setelah pulang kondangan, saya didatangi 2 orang teman saya, ibu-ibu keduanya. Nah, katanya mereka habis beli rujak, terus mampir, ngobrol-ngobrol-ngobrol, lalu mereka pamit pulang. Tiba-tiba waktu mau pulang, mereka menyelipkan uang. Kaget saya, loh, ada apa ini? Saya kan nggak ulang tahun. Dibilang begini, titip ya, ini buat Tabita katanya, uang jajan. Wow, punya Tabita. Saya pikir berapa gitu ya, waktu saya buka ternyata saya hitung pas untuk bayar internet. Nah, besoknya internet lancar, ibadah lancar, tagihan juga masuk ke rekening, dan saya kembalikan uangnya ke Tabita. Saudara boleh tanya Tabita, sudah tak kembalikan ya. Mungkin kisah ini sederhana ya, kita bisa ketawa. Tapi intinya, dalam pergumulan dan berbagai masalah yang kita hadapi, apa janji Tuhan dalam hidup saudara? Pegang itu. Apa hanya mau solusi cepat saja, atau hanya mau lari saja? Sebab sekalipun tidak ada bukti, kita belajar dari Ishak. Ishak memegang kuat janji Tuhan. Dan kadang-kadang janji itu tidak masuk akal. Firman Tuhan bilang kok di 1 Korintus 1 ayat 25 dikatakan, yang bodoh dari Allah, Mas Andre, lebih besar hikmatnya dari manusia. Kadang-kadang janji Tuhan itu kelihatan bodoh. Ya, lanjut Mas Andre. Yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya dari manusia. Jadi memang kalau secara dunia kelihatan bodoh, ngapain nungguin janji, ada pinjaman, bisa langsung lari, bisa langsung pulang kampung, ngapain? Tetapi Tuhan juga menyadari bahwa memang kelihatan bodoh dari Allah, tapi itu lebih besar hikmatnya dari solusi manusia. Apa janji Tuhan dalam kehidupan saudara? Pertahankan itu, nantikanlah itu, terus percaya, tetap percaya. Pada waktunya tidak terlambat, pasti terjadi. Ada amin? Amin. Yang ketiga, pilihlah untuk tetap melakukan kewajiban kita. Pada ayat 3b dikatakan, aku bersumpah, ini kata Tuhan ya, telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu, karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajiban kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Ayat 12 saya loncat, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, kian lama sangat kaya, dan seterusnya. Kita tahulah ya akhirnya. Di sini kita belajar, satu, Ishak sudah memberi ruang untuk mendengarkan suara Tuhan. Poin pertama. Yang kedua, Ishak sudah memilih untuk percaya pada janji Tuhan. Tapi yang ketiga, dia tidak hanya berpangku tangan, tidak hanya tidur-tidur, menunggu apa yang akan Tuhan lakukan kepada dia. Poin ketiga, sama seperti papanya Abraham, Ishak melakukan kewajibannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mohon jangan salah mengerti poin ini ya. Tuhan bukan menyuruh Ishak mengusahakan penyelesaian masalahnya. Saya ulang, Tuhan bukan menyuruh Ishak mengusahakan penyelesaian masalah, bukan. Tuhan minta Ishak melakukan kewajibannya kepada Tuhan. Di tengah-tengah masalah yang begitu rumit, setelah mendengar suara Tuhan, setelah menerima janji Tuhan, mungkin kita akan tetap bingung, Tuhan, terus kemudian saya harus melakukan apa? Apa yang harus saya lakukan? Nah, pernah satu kali masa dalam hidup saya nggak kerja, ya, belum punya kerjaan. Cicilan rumah nunggak 3 bulan, sudah mau ditarik. Saya tidak tahu harus melakukan apa. Kirim lamaran sudah, telepon teman tanya proyek sudah, tanya lowongan sudah.
Dan saat tidak punya kerjaan, Tuhan malah kasih saya kewajiban. Pastor Dedi bilang, kamu tolong bikin 3D-nya, bangunan gereja di Kupang, bikin gambarnya, yaitu kewajiban. Apakah saya dibayar? Ya tentu saja tidak. Dan saya juga nggak mau dibayar, itu kan untuk Tuhan, nggak mau dibayar. Saya bangga, pekerjaan saya boleh dipakai Tuhan, itu kewajiban saya. Nah, apa kewajiban saya yang lain? Memuridkan. Pada saat itu saya tidak kendor, saya datangi orangnya, terus memuridkan, tetap traktir makan walaupun sederhana. Kalau tadinya ke restoran, ya sekarang ke warung. Saya tetap keluar, tetap ketemu orang, tetap memuridkan. Saya lakukan apa yang menjadi kewajiban saya, tetap berdoa, baca Alkitab, memberikan persembahan. Dan tidak berapa lama, waktu itu juga berlalu. Akhirnya Tuhan jawab, saya dapat kerjaan, Tuhan kasih saya mobil, rumah saya lunas. Apakah itu hasil usaha saya? Dengan bangga saya bilang bukan, Bapak Ibu Saudara. Apakah gereja yang kasih uang supaya saya lunasin rumahnya? Apa gereja yang kasih mobil? Bukan. Jangan kaget Bapak Ibu Saudara. Tapi ayat ini mengajarkan begini, lakukan kewajiban kepada Tuhan. Apa saja, semua yang Tuhan ingatkan. Jangan salah mengerti, bukan mengerjakan solusi masalah itu, tapi kerjakan kewajiban kita kepada Tuhan. Apa sih yang Tuhan percayakan pada kita? Kadang-kadang kewajiban itu memang tidak ada hubungannya dengan masalah yang kita hadapi. Tapi Alkitab mencatat, Kejadian 26 tadi, ayat 5, Abraham melakukan kewajiban kepada Tuhan, Ishak menabur biasa saja. Ya, di situ tidak dikatakan gini ya, maksud saya gini. Ishak itu tidak dikatakan dia pakai teknologi luar biasa. Ayat 12 ya cuma menabur aja. Tidak dikatakan Ishak pakai teknologi hidroponik, tanaman gantung, pengairan terasiring, enggak ada. Yang dicatat dia menabur. Tetapi usahanya itu di ayat 5, melakukan kewajiban kepada Tuhan. Kemana benihnya ditabur? Ya ke tanah seperti apa? Ya tanah yang kering, tanah yang sama dengan tanah-tanah tetangganya. Namun dikatakan Ishak menuai dalam tahun itu juga 100 kali lipat karena, ini garis bawah ya, Tuhan memberkati dia. Jadi kita belajar, Ishak berhasil bukan karena canggihnya Ishak menyelesaikan masalah, canggihnya Ishak bercocok tanam, bukan. Tapi karena Ishak melakukan kewajiban kepada Tuhan. Saat ini mari kita bertanya, apa sih yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara? Apakah itu menggembalakan netgroup? Apakah menggembalakan satu orang? Setia saja, lakukan bagian saudara, lakukan bagian kita. Tetap doa pagi, tetap ibadah, tetap menabur, tetap bantuan, tetap purple book, tetap bersaksi, tetap berdoa buat orang lain. Tetap melayani, entah itu di musik, di aser, gereja anak, di mana Tuhan percayakan. Lakukan yang terbaik. Kewajiban kita pada Tuhan. Jangan hanya diam di kamar, menantikan Tuhan bekerja. Atau jangan hanya mengerjakan solusi atas masalah kita. Lakukan kewajiban pada Tuhan dan biarlah Tuhan memberkati apa yang saudara kerjakan. Pada waktunya, menurut caranya. Apa yang saudara usahakan, sekalipun sederhana, mungkin hanya masak, mungkin hanya jual sayur, tapi karena Tuhan memberkati, maka ia akan membuat saudara menuai 100 kali lipat. Ada sebuah video pendek yang sangat inspiratif, saya minta Mr. Andri persiapkan ya. Saya bacakan aja ya prolognya. Ini ada 2 orang anak miskin yang ditinggal ibunya. Boleh sambil diputar. Sambil saudara masih bisa dengar suara saya ya. Ada ya. Mereka berdua berjuang sekuat tenaga, musiknya nyalakan, untuk mengumpulkan uang untuk membeli sebuah HP second. Ya, mereka melakukan berbagai macam cara untuk mencapai mimpi mau beli HP second. Bekerja menjaga bebek, bekerja di kebun untuk mendapat uang sekalipun sambil bermain-main. Mereka sangat semangat dalam bekerja karena HP-nya nggak murah, cukup mahal, yaitu $100 atau 100 koin. Uang yang mereka kumpulkan sedikit demi sedikit mereka masukkan ke dalam celengan. Nah, tapi suatu hari ada sebuah kejadian yang cukup tragis. Ya.
Waktu uangnya sudah terkumpul, nah ini sebentar ya, ini karena mamanya kan nggak ada ya, jadi mereka berdua hanya sendirian. Mamanya merantau ke kota lain. Pada suatu hari waktu uangnya sudah terkumpul, sudah siap, sudah lengkap, terjadi suatu kejadian yang tragis. Waktu sedang menjaga bebek sambil main-main di sungai, tiba-tiba sepatu adiknya terbawa arus. Akhirnya, bertepatan mereka sudah mengumpulkan uang mau beli HP, sang kakak tidak tega. Uang yang mereka kumpulkan akhirnya dibelikan sepatu untuk adiknya. Ya nggak jadi dia beli HP. Akhirnya, Pak, saya beli sepatu aja. Sama pemilik toko disusui uangnya $1. Ini semua, ini 100 koin ya Pak ya. Saya mau beli HP tapi nggak jadi, beli sepatu aja. Disusui 1 koin harganya $1. Karena sang kakak tidak tega. Mereka sudah siap, mereka mau pulang, nggak jadi beli HP. Tetapi karena pemilik toko ini adalah owner, dia bebas mau kasih harga berapa saja buat HP-nya. Tanpa disadari kedua saudara ini, harga HP-nya diganti sama pemiliknya. Tak disangka-sangka, pemilik toko ganti harga HP-nya. Sehingga cukup hanya bayar $1 dan mereka bisa beli HP-nya. Sambil juga punya sepatunya. Dan HP tersebut digunakan untuk $1 harga HP-nya. Dipakai untuk menelpon mamanya yang sedang bekerja merantau di kota lain. Wow, mama kita kangen loh kita ya. Moral dari cerita ini adalah dunia ini begitu rapuh. Sekuat apapun usaha kita, hal buruk masih bisa terjadi. Tetap beri ruang untuk mendengar Tuhan bicara, percaya janji Tuhan, tetap lakukan kewajiban kita sama seperti kakak tadi ya. Ya, sepatu lebih penting. Tetapi tetap ingat juga, dunia dan seisinya ini milik Tuhan. Tuhan berkuasa mengubah segala sesuatu, mendatangkan anugerah dan kebaikan bagi kita yang tekun melakukan kewajiban kepada Tuhan. Baik, mari kita berdoa. Bapak Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat, setiap kepala kami yang tertunduk di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing. Berkati Tuhan setiap jemaat. Jangan lewat, jangan lalukan satu orang pun. Ingatkan kami Tuhan, kami punya Tuhan. Kami bisa dengar suara Engkau di situasi kepepet, di situasi terdesak. Ingatkan kami punya Tuhan. Dan Tuhan sanggup berbicara kepada kami untuk kami jangan mengambil keputusan yang salah. Ingatkan janjimu Tuhan. Dan ingatkan juga kewajiban kami kepadamu. Beri kami kekuatan untuk terus melakukan kewajiban kami. Terus melakukan yang benar. Dan kami percaya dunia dan seisinya milik kepunyaan Engkau. Engkau sanggup membalikkan keadaan. Harga HP yang $100 bisa berubah jadi $1. Itu seperti ibarat Engkau bisa merubah yang tidak layak kami dapatkan. Kami bisa dapatkan karena anugerah Engkau. Engkau melihat setiap jemaat-Mu Tuhan. Berkati setiap kami. Kami percaya kami bisa menyelesaikan pertandingan kami sampai akhir dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.